Tadi sebelum acara ini dimulai ada sedikit selentingan. Perlu tidak sih puisi itu dimusikalkan sampai bergenre-genre? Nah, untuk itu nanti Mas Hendra yang akan mengupasnya. Di bagaimana mungkin mulai dari saya mengistilahkan perkawinan antara musik dengan lirik. Apakah dulunya musik itu memang sudah menyatu dengan lagu atau dengan lirik, atau sebenarnya awalnya musik-musik, tembang-tembang, nyanyian-nyanyian saja tanpa musik, atau bagaimana sebenarnya? Langsung saja kita simak dari ahlinya, Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Mas Rezeki. Sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Mas Helmi sudah diundang di sini. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa diajak berdiskusi bergerembak ya Mas Helmi. Matur sekalian juga yang saya hormati, Om Amin sama Tante Supi yang sudah rela hadir bisa datang di sini, teman-teman semua, para pelaku seni yang ada di Kabupaten Bangkalan. Saya lihat ada Mas Yanto, Mas Taufik, banyak nih, Pak Herul, yang lain-lain. Terima kasih, Mas Buyung. Menarik sekali apa yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Tias ya. Ya, Mas Tia tadi sudah bercerita tentang panjang lebar tentang sejarah ya, sejarah tokoh puisi ya Mas ya di sini. Dan di sini juga kami dikasih mandat sama Mas Helmi untuk menanggapi tentang yang pertama ada poin-poin ini saya baca dulu Mas Helmi tentang adanya musikalisasi puisi secara umum ya. Jadi mungkin sebelum saya mengomentari dulu tentang pertanyaannya Mas Rezeki tadi, Mas Helmi saya kenal dari SMP ya. Dari SMP sudah satu sekolah, SMA-nya juga satu sekolah, dia juga masih tetap konsen di seni. Tanda-tanda itu sudah muncul, apalagi tanda-tanda di SMA dengan jarangnya masuk dia itu. Saya rasa itu seniman gitu loh. Jadi kalau sudah sering bolos, itu tanda-tanda jadi seniman. Gitu. Ini banyak terbukti di sini teman-teman yang sekolah di SMA 3 itu rata-rata memang track recordnya jarang masuk di kelas. Dan ternyata lama-lama jadi seniman Mas Ilmi. Gitu ya. Iya. Di tahun 2004 setelah saya menimba ilmu ke Jogja, Mas Tia, itu saya langsung sering ngumpul sama Mas Helmi ini. Di tahun 2000-an itu saya juga banyak terlibat diskusi tentang konsernya Mas Helmi ini di bidang sastra, di musikalisasi. Malah dulu tahun 2000-an itu komunitasnya Mas Helmi ini dulu pernah menjadi bintang se-Jawa Timur ya. Jadi karena langganan terus selalu juara ML itu dalam rangka acara musikalisasi ya Mas Ilmi ya. Sampai akhirnya beliau tidak diperkenankan untuk mengikuti kembali. Ini tepuk tangan, sebuah prestasi sama Mas Ilmi. Terima kasih. Dan di situ memang yang dalam diskusi-diskusi sehari-hari bersama Mas Ilmi ini, sesuatu yang terbenak dalam diri saya juga terkait dengan musikalisasi. Jadi pengertian musikalisasi sampai saat ini secara pribadi saya tuangkan saja, definisi saya secara pribadi itu adalah sebuah puisi yang dikolaborasikan dengan ide-ide musikal ya dengan musik. Itu bebas. Jadi nanti karena forum ini adalah FGD, di sini kita hanya memantik saja. Mungkin nanti teman-teman bisa memberikan statementnya seperti apa, itu juga bebas ya. Karena kalau saya sekarang senang soto, ternyata teman-teman senang rujak, itu silakan nanti. Jadi disinilah nanti kita kumpulkan semua kira-kira seperti apa musikalisasi ini. Namun di Kabupaten Bangkalan untuk musikalisasi yang saya tahu ya dari beberapa tahun dekade yang masa yang lalu ya sudah seperti yang tadi ini.
Nah, ini sudah masuk nih. Nah, sudah masuk pada saya tangkap, tapi tidak bisa saya jelaskan ke teman-teman. Ya tadi nih Mas Jaya, ini musikalisasi untuk saya. Ya. Dan yang sering saya lihat begitu. Cuman sekarang sudah bisa ada media sosial ya. Seni ini kan selalu berubah dan dinamis. Seni itu bebas, ya Mas Helmi ya. Seni itu bebas, mau digimanakan terserah ya. Jadi kalau dulu Mas Helmi selalu menawarkan konsep yang begitu, hampir kalau tiap lomba, kadang-kadang kita bermasalah dengan sebuah konsep Mas Tia. Itu bukan, ini terlalu musik, ini terlalu bernyanyi katanya. Itu sebuah kesalahan katanya. Katanya, ya, kami kan juga sudah tidak tahu seperti apa itu. Karena saya tahunya dari dulu, saya tahu Iwan Fals, Rio Pristi, siapa itu Uli Sigar Rusadi, ya. Mereka salah satu tokoh-tokoh musikalisasi untuk saya, yang liriknya juga sangat puitis, ya bernyanyi dia. Tetapi tatkala kalau sudah dihadapkan dalam sebuah lomba yang itu standarisasinya juga tidak jelas, itu juga sebuah perlu kita gagas kembali seperti apa yang diinginkan. Tetapi pada waktu itu, zaman itu saya sampai hafal bahwa musikalisasi ini seperti ini. Saya tadi di luar ngumpul-ngumpul sama Mas Tia, sama Mas Roseki, sama Mas Helmi, ada karyanya aransemennya Mas Semil, ya. Wah itu saya langsung itu mengingat zaman dulu tuh. Wah ini musikalisasi. Itu bagus Mas Helmi. Jadi untuk saya ya ini musikalisasi. Tetapi sekarang ini sebuah pembaharuan. Mas Helmi mau menerobos, mau memberikan sebuah inovasi bahwa sekarang musikalisasi itu bebas. Bisa masuk dalam all genre. Kalau sudah bermasuk dalam sebuah all genre musik, ini sudah menjadi lagu. Apakah ini sudah kesepakatan atau bagaimana? Apa benar ini sudah? Ini yang harus kita bahas sekarang. Karena nanti genrenya sudah masuk ke rock. Nah, rock itu sudah ada pattern. Berarti yang mana yang mau masuk? Puisinya dijadikan lagu dengan pattern rock atau blues. Sudah jelas itu ada pattern itu. Kita bisa baca itu. Kita bisa mainkan. Yuk blues, yuk rock, yuk reggae. Sudah ada. Sudah bukan namanya musikalisasi lagi. Tinggal liriknya saja yang musikal, yang puitis, ya, bukan lirik. Nah ini di sini nanti kesepakatannya bagaimana teman-teman? Karena kadang-kadang memang ada juga tadi masalah matur. Saya tidak suka dengan musikalisasi karena puisi saya menjadi hilang. Tidak ada makna dengan digabungkan musik katanya. Karena cukup dengan puisi aja dibacakan saja. Tidak perlu dengan perform yang sangat bagus seperti kita. Ya nanti ini bagaimana? Kalau seumpamanya Mas Yanto dengan musik musikalisasinya nanti dengan membawa genre rock, otomatis dengan rantai-rantai, dengan kalung-kalung apa itu? Wah ini musikalisasi rock. Nah ya kan? Kalau dangdut, ya sudah, bajunya gemerlap-gemerlap semua. Karena bawa itu atau hanya mau dibawa cuman genrenya aja, patternnya saja, silahkan. Tuh, ini menarik sekali buat saya dan sebuah terobosan, dan saya juga pertama kali mendengar konsep ini saya mengapresiasi sekali. Hingga saya penasaran nantinya seperti apa yang akan tanggal 23 ini ya. Ini layak ditonton, kita bisa apresiasi seperti apa nanti konsepnya Mas Helmi ini. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita ya di situ. Berbicara puisi juga, musikalisasi juga, saya mengingat salah satu tokoh internasional yang pernah mendapatkan Nobel yang sangat luar. Kalau Nobel kan sudah internasional ya Mas Helmi ya, penghargaan internasional itu didapat oleh seorang musisi dengan segala bentuk kontroversinya, tetapi seorang Bob Dylan itu sudah mendapatkan Nobel di tahun 2016 ya, seorang musisi dengan penghargaan karena memang dia mempunyai dalam lirik-lirik lagunya itu mempunyai makna yang bagus ya. Jadi sehingga beliaunya mendapatkan Nobel. Ini sangat jarang-jarang sekali. Kalau seorang sastrawan, kalau seorang penulis itu wajar gitu. Ya, biasa ya mendapatkan Nobel ya. Tetapi ini seorang musisi. Ini salah satu
luar biasa yang mungkin perlu diapresiasi. Dan saya dari dulu memang suka musiknya Bob Dylan, lepas dari liriknya Mas Helmi. Ya. Tahu-tahu dia dapat Nobel tahun 2016 saya nggak tahu karena saya nggak pernah membaca liriknya kalau di musik ya. Yang penting lagu itu enak, oke. Tetapi kalau kita mendengarkan musikalisasi puisi, terus terang saja seperti tadi yang ditampilkan itu, saya selalu menyimak bukan musiknya. Ini yang juga kekuatan itu yang bisa keluar. Jadi entah kenapa mungkin karena Mas Jaya itu sudah mengaransemen sehingga saya bisa masuk, mau dipaksa, bukan mau dipaksa, saya memang harus mendengarkan liriknya di situ. Dan saya mengabaikan aransemen musiknya itu. Ini mungkin salah satu kekuatan juga yang memang tidak bisa ada kesepakatan juga karena saya rasa karya tadi pesan itu sudah nyampe bahwa ini musikalisasi puisi. Karena sudah tidak ada pakem secara kesepakatan secara khusus itu bagaimana sebuah musikalisasi ataupun mau dibikin apapun ya. Sehingga mungkin ada batasan-batasan tidak harus masuk menjadi lagu, jangan sampai menjadi lagu loh. Kalau tidak sampai menjadi lagu, Anda mengaransemen seperti tadi enak itu kan sudah lagu. Sudah jelas ada intro, ya, ada tema A, ada tema B sampai terakhir itu lagu sudah itu. Nah begitu. Nah ini nanti silakan mau dibagaimanakan. Mungkin poin terakhir, biar tidak panjang-panjang. Di sini ada poin-poin. Apa kira-kira dampak dari Kuntekun konser musikalisasi nanti ini secara umum untuk seni di Bangkalan, secara khusus di bidang sastra? Ya, terus terang saja konsep ini konsep yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan kedepannya Bangkalan dengan putra-putra pelaku seninya ini mempunyai konsep-konsep yang seperti ini sehingga nantinya akan bisa memberikan dampak yang positif untuk dunia berkesenian agar supaya juga Kabupaten Bangkalan itu bisa dilihat. Jadi kita sudah bisa membawa Mas Tia datang ke sini. Ini saya tidak langsung Mas Tia ini di-endorse sama Mas Helmi untuk bisa mempromosikan Kabupaten Bangkalan ke Jogja, begitu Mas ya. Iya Mas ya, mudah-mudahan nanti bisa dibawa dan teman-teman di sini juga dibawa juga Mas. Jangan sampai lupa. Jadi jangan bawa gudegnya saja. Satenya sudah nyampe semalam ya Mas. Iya. Oke, mungkin dari saya itu teman-teman. Mudah-mudahan ini apa yang sudah saya kasih bisa menjadi sesuatu pemantik agar supaya nantinya bagaimana nanti forum FGD ini menghasilkan sebuah poin-poin yang nantinya kita bisa buktikan di tanggal 23 ya Mas Ilmi ya. Itu bagaimana saya juga sangat menunggu sekali momen itu. Kalau bisa kita nonton bareng-bareng, ramaikan bareng-bareng seperti apa. Dan saya itu saja, mungkin kurang lebihnya kalau memang nanti ada sesi diskusi mari kita diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra. Ini semakin menarik. Apakah musikalisasi puisi yang selama ini kita dengar itu memang sebuah genre musik yang lepas dari genre-genre musik sebelumnya yang pernah ada, atau sebenarnya sejak awal musikalisasi itu nempel ke genre musik misalnya folk song, balada, country dan sebagainya, kan ini belum kita bisa definisikan secara utuh. Atau jangan-jangan sebenarnya musikalisasi puisi ini ya sehingga kemudian memiliki ciri khas seperti itu sebenarnya awalnya nempel ke genre musik tertentu yang kebetulan genre musik yang ditempeli pertama kali adalah itu, sehingga seolah-olah ya musikalisasi puisi seperti itu. Bagaimana kalau kita bayangkan seandainya musikal puisi itu pertama kali nempel ke dangdut, jangan-jangan yang terkenal atau seterusnya. Bayangan saya seperti itu. Untuk lebih jelasnya membahas konsep seperti itu karena penggagasnya adalah Mas Helmi, langsung saya serahkan ke Mas Helmi. Terima kasih.